malam tanggal 15 Agustus 1945, dunia sedang menyaksikan akhir dari Perang Dunia II. Di sebuah ruangan di Jakarta, Sultan Syahrir dengan tegang mendengarkan siaran radio Philips Gyukunhoso dari Jepang. Sultan Syahrir mengamati dengan seksama sembari mendekatkan telinganya ke sumber suara radio. Sedangkan para pemuda yang berada di bawah tanah sedang mendiskusikan mengenai taktik strategi untuk perang selanjutnya. And American Colonel Mashbeer, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's Chief of Intelligence. Negotiations in Manila that bring the surrender of Japan down to concrete facts. The delegates are empowered to take orders from General MacArthur, and credentials are presented. The conference in which arrangements for the occupation of Japan are made. The American group, headed by Lieutenant General Sutherland, second from right, General MacArthur's representative. Next, the entrance of the Japanese. They receive the orders of Allied Supreme Commander MacArthur. They are told that American airborne troops will land in the Tokyo area and that an American-British fleet will steam into Tokyo and land troops. The beginning of the occupation of Japan. Syahrir segera pergi mendatangi Hatta ke rumahnya. Kebetulan, Soekarno dan Hatta baru saja pulang dari pertemuan dengan Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Sebentar. Syahrir, apa yang membawamu kemari? Bung, apa kamu sudah tahu berita kekalahan dari Jepang? Hah? Kalah? Kamu dapat info dari mana? Iya, saya mendengarnya melalui radio. Jepang sudah menyerah. Iya, saya mendengarnya melalui radio. Tolong sampaikan kepada Bung Karno agar segera menyampaikan kemerdekaan ini atas nama rakyat Indonesia. Di sisi lain, Fatmawati menghampiri Soekarno yang baru saja datang dari Dalat, Vietnam. Di tangannya terdapat segelas kopi untuk menghangatkan badan. Mas, di depan ada bung kecil. Apa yang kau bicarakan? Jepang sudah kalah. Hiroshima dan Nagasaki telah hancur di bom. Kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan kita. Kita harus beritahu kepada dunia bahwa Indonesia merdeka tanpa pemberdayaan dari Jepang. Aku harus bicarakan ini terlebih dahulu dengan Laksamana Maya Untuk apa lagi? untuk memastikan semua ini. Bung harus melepaskan diri dari mereka. Nippon masih kuat di sini. Nippon sudah kalah. Mereka masih bisa kerja. Cukup. Cukup. Tidak ada gunanya kita meneriakkan ego kita masing-masing. Yang terpenting adalah menjaga situasi tetap aman dan tidak terjadi pertumpahan darah. Hidup yang tidak dipertahankan tak ada gunanya untuk dibenarkan. Di sisi lain, di ruang lab bakteriologi, berkumpullah Hairul Saleh, PM Dia, Wikana, Sukarni, Darwis, dan Yusuf Kunto beserta para pemuda lainnya. Sebelumnya, Sultan Syahrir sudah memberitahu berita kekalahan Jepang kepada para pemuda. Maka dari itu, para golongan muda sepakat untuk mengadakan rapat. Sebaiknya kita harus segera bicarakan soal ini kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Tetapi tidak mungkin kita semua pergi ke rumah Bung Karno malam-malam begini. Maka saran saya harus ada perwakilan dari kita.
Benar itu, Bung. Kalau begitu, kau saja Wikana yang menjadi juru bicara. Baik. Siapa di sini yang mau ikut denganku? Saya. Saya juga. Saya juga. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, apakah Bung Karno ada di rumah? Bapak ada di halaman belakang bersama Bung Hatta. Baik, terima kasih. Sesampainya mereka di rumah Soekarno, mereka langsung mendesak Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan. Namun, Soekarno tak menyetujui hal itu. Sekarang juga, Bung. Ya, Bung, sekarang juga. Ide kalian tidak masuk akal. Tapi kami sudah memikirkan ini matang-matang. Kalau Bung tidak memproklamirkan sekarang juga, kami akan melakukan demonstrasi besar-besaran. 15.000 orang sudah menunggu dan Jakarta akan segera terbakar. Betul itu, Bung. Tidak. Kekuatan kalian tidak ada apa-apanya. Kalau Bung tetap ingin menunggu sidang PPKI besok, Tentu, agar tidak terjadi pertumpahan darah. kenapa? Apa Bung takut? Bukannya kami takut, tapi kami tidak ingin bertindak gegabah. Baik, kalau Bung takut. Apa? Ini leherku. Ayo dua saja. Mereka pulang dari rumah Soekarno dengan tangan kosong. Lalu, para pemuda melanjutkan rapat di Baperpi, Jalan Cikini 71 pada pukul 1 dini hari. Kalau begitu, kita amankan saja Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Kita bawa mereka ke Rengas Dengklok. 16 Agustus 1945 dini hari. Golongan muda yang tidak puas dengan keputusan untuk menunggu merancang langkah drastis. Mereka memutuskan untuk mengamankan Soekarno dan Hatta ke tempat yang lebih aman untuk dipaksa segera memproklamirkan kemerdekaan. Mereka merasa perlu mengasingkan Soekarno dan Hatta ke tempat jauh supaya tidak terpengaruhi Jepang. Maka dari itu, Soekarni, Syairul Saleh, Wikana, dan Yusuf Kunto sebagai perwakilan dari golongan muda mulai bergerak mendatangi kediaman Hatta. Ini penculikan, aku benar-benar yakin. Ini bukan penculikan, ini penyelamatan kemerdekaan. Kalau kita biarkan Soekarno dan Hatta di Jakarta, mereka akan terus menunda-nunda sampai sekutu datang dan kita akan dijajah kembali. Kau tahu sendiri, mereka sangat terpengaruh Jepang. Ayo masuk, ayo. Tepat pukul 3 dini hari, Soekarno tak bisa tidur. Isi kepalanya berkecamuk. Kala itu, di Pegangsaan Timur 56, Soekarno sedang sendirian di ruang makan menyiapkan santap sahur. Desir angin dari semak-semak cukup menarik pendengarannya. Benar saja, sekelompok perwira berseragam peta menyelinap masuk. Apaan ini? Maaf, Bung. Anda ikut dengan kami. Ini tidak bisa diterima. Kalian menculik. Ini bukan penculikan, tapi kita mengamankan. Tidak. Pakaian, Bung. Sudah tiba saatnya. Sudah. Tunggu sebentar. Soekarno akhirnya masuk ke kamar menemui Fatmawati yang sedang duduk di pinggir tempat tidur sambil menggendong Guntur. Pemuda akan bawa Mas keluar kota. Fat mau ikut apa tinggal? Fat dan Guntur ikut Mas. Kemanapun Mas pergi, Fat akan ikut. Singkat cerita, Soekarno sudah diringkus untuk memasuki mobil bersama Fatmawati dan Guntur. Di mobil pun sudah ada Hatta.
Sementara itu, di Jakarta, para panitia PPKI telah berkumpul untuk membahas mengenai kemerdekaan Indonesia. Namun, tidak ada tanda-tanda kemunculan Soekarno dan Hatta. Mendengar hal ini, Ahmad Soebardjo yang curiga kemudian pergi ke rumah Wikana. Di sana, Wikana akhirnya memberitahu perihal Rengas Dengklok. Lalu, Ahmad Soebardjo pergi menjemput Soekarno dan Hatta, ditemani oleh asistennya dan Yusuf Kunto. Sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Soebardjo bergegas keluar dari mobil dan menemui Soekarno-Hatta. Akan tetapi, dihadang oleh para peta. Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada di sini. Saya bilang, gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Mau apa kamu? Mau tembak saya? Kami akan berusaha cepat-cepatnya. Pasti proklamasi harus diucapkan oleh Soekarno dan Hatta. Kalau tidak bisa, Jika gagal, Bung, boleh tembak saya. Soebardjo, bagaimana keadaan Jakarta sekarang? Tidak apa-apa, Bung. Revolusi tidak terjadi di sana. Berarti kita membuang-buang waktu kita di sini. Bung, di radio sudah tersebar berita Kaisar Hirohito mengakui kekalahannya terhadap sekutu. Nippon sudah lenyap. Kita harus di Jakarta sekarang juga. Setelah kembali dari Rengas Dengklok, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo mendatangi markas Gunseikan atau pemerintahan militer Jepang pada malam hari. Niatnya untuk menemui Gunseikan Moichiro Yamamoto guna memajaki sikap Jepang mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Hasilnya, Soekarno dan Hatta tidak berhasil bertemu langsung dengan Yamamoto, melainkan oleh Kepala Urusan Umum Pemerintahan Jepang, Jenderal Nishimura. Nishimura menyatakan bahwa Jepang diperintahkan untuk menjaga status quo dan tidak dapat menepati janji kemerdekaannya terhadap Indonesia. Pertemuan tersebut menegaskan bahwa tidak ada harapan lagi untuk meminta bantuan Jepang. Ini memicu keputusan Soekarno untuk melaksanakan proklamasi segera. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Silakan diminum. Terima kasih. Saya pamit ke atas. Ingin istirahat. Silakan. Kalau begitu, terima kasih. Terima kasih. Di rumah itu sudah terkumpul sekitar 40-50 tokoh. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebardjo mulai merumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik teks tersebut didampingi oleh jurnalis Surat Kabar Suara Asia. Agustus 1945, pukul 10 pagi, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Sebuah momen yang akan mengubah sejarah 350 tahun penjajahan. Rakyat Indonesia yang selama ini dijajah oleh Belanda, kemudian oleh Jepang, akhirnya akan mendengar kata-kata yang mereka impikan, yakni kemerdekaan.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta. Merdeka! 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 Dan demikianlah, pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Setelah 350 tahun dijajah, setelah perjuangan panjang yang melibatkan pengorbanan tak terhitung, Indonesia akhirnya berdiri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perjuangan belum berakhir, masih ada revolusi, masih ada pertempuran, masih ada pengorbanan. Tapi hari itu, 17 Agustus 1945 adalah titik balik yang tak akan pernah terlupakan. Pada merah-merah putih, hormat, gerak!